Betapa kami kagum akan ke tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Hati kami bersuka cita oleh karena kami ada di hadirat-Mu. Thank you untuk semua kebaikan-Mu di hidup kami ya Tuhan. Biar seumur hidup kami, mulut kami penuh dengan pujian pengagungan kepada-Mu. Bersyukur untuk apapun yang kami alami. Sebab dari situlah maka kekuatan kami diperbaharui. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah pudar oleh apapun. Kau tetap setia bersama dengan kami. Karena itu layaklah Engkau dipuji. Layaklah Engkau disembah ya Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah kami boleh bersekutu bersama-sama. Memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan waktu ini semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pagi ini. Dan hari ini juga ada beberapa gereja dari GMS di mana-mana telah ikut bersama-sama dalam ibadah ini. Ya, shalom juga buat yang lainnya ya yang di luar kota. Nah, Saudara, saya bersyukur hari ini bisa sampai di sini dan thank you untuk semua dukungan, doa dari GMS Surabaya Barat, Surabaya untuk kami yang ada di Kalimantan. Saya sengaja pakai baju ini supaya kelihatan Kalimantannya. Jadi thank you untuk semuanya dan kami doakan kami terus untuk memberitakan Injil dan merintis gereja. Kenapa merintis gereja itu penting? Karena bagi kami ya penginjilan yang paling efektif itu adalah merintis gereja. Kenapa demikian? Karena Yesus berkata begini, pergilah jadikanlah semua bangsa itu apa? Murid. Murid gereja itu adalah tempat pemuritan. Katakan amin. Saudara dan saya dimanapun GMS berada, maka pemuritan itu akan menjadi ciri dari gereja kita. Dan tidak akan pernah berhenti. Makanya orang-orang yang telah dimenangkan di dalam penginjilan kita, mereka harus dimuridkan di dalam gereja. Makanya GMS akan terus merintis. Ya, dimanapun Tuhan kehendaki kami akan pergi memberitakan Injil dan merintis. Disitulah maka kami akan melihat pertumbuhan terjadi. Amin. Seperti saya dan istri saya punya anak. Ya, begitu saya punya anak, saya nggak bilang begini, oke nak, tugas papa mamamu selesai, terserah kamu pilih papa mama yang mana. Nggak mungkin begitu. Modelnya begini, tetap ikut papa. Ya, saya ajarin dia mulai kecil terus sampai sekarang sudah dewasa, dimuridkan. Dan sungguh-sungguh menjadi orang yang takut akan Tuhan. Nilai itu ada. Makanya gereja kita akan terus memuridkan. Amin saudara. Halo amin. Dan bulan ini tanggal 26 Februari sampai 26 Maret nanti akan dibuka yang namanya Servolution. Servolution adalah seluruh departemen GMS membuka diri bagi jemaat. Ya, untuk terlibat di dalam pelayanan. Nanti saya akan jelaskan pentingnya pelayanan buat saudara dan saya. Ya, tapi dicatat dulu tanggal 26 Februari ini sampai 26 Maret ada pendaftaran untuk saudara yang rindu untuk melayani. Saudara yang mau di kreatif lah, kok kreatif duluan. Kreatif, PAW, doa, apa lagi? Ya, Espro, ya FLC ya pokoknya nanti sudah daftarkan ya. Tapi sebelumnya mari kita akan lihat dulu laporan kemenangan dari Kalimantan. Beri tepuk tangan dulu buat Allah kita. Silakan. Waktu Tuhan melihat manusia harus terpisah dari Tuhan sendiri, Tuhan tuh hatinya remuk. Makanya Tuhan bersumpah berjanji bahwa Tuhan akan menyelamatkan manusia yang terhilang itu. Dosa yang tersembunyi itu, yang tidak pernah Anda akui itu justru akan menarikmu dari tujuan Tuhan yang semula. Tuhan itu suka menegur kita. Tuhan itu suka menyatakan kesalahan kita. Demi apa? Demi supaya Anda diselamatkan. Tuhan selalu menegur kita untuk supaya Anda itu keluar dari jalur-jalur kehidupan yang jahat, yang gelap. Dia menegurmu supaya hidupmu kembali kepada jalan yang terang. Dia menegur kita, dia melindungi kita sebab Tuhan itu mengasihi kita.
Saudara, janganlah tinggal dalam dosa. Karena dosa itu membuat Anda kehilangan penyertaan Tuhan. Padahal Tuhan itu rindu dengan saudara. Tapi Anda sendiri telah menolaknya. Ambil keputusan untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Ya. Hari ini sudah ada di 27 kota kita. Ya, doakan target kita adalah 60 kota di mana gereja KMS berdiri situ. Hari ini masih 27, masih kurang banyak, tapi lewat dukungan doa Anda saya percaya kota demi kota akan terjangkau. Amin, Saudara. Ya, tahun ini kita akan sudah mencanangkan ada 9 gereja lokal akan berdiri tahun ini. Jadi 2 di semester 1 ini dan 7 di semester 2. Nanti doakan kalau Tuhan kehendaki maka KMS akan berdiri di sana sebagai gereja lokal. Amin. Dan terus doakan, dan sungguh-sungguh kita ini membutuhkan kerjasama yang baik. Ya, doa-doa Anda saya percaya, mungkin Anda belum ke sana, tapi doa-doa Anda saya percaya itu akan membuka jalan untuk berita Injil terus disampaikan. Amin, Saudara. Nah, hari ini kita akan belajar tentang panggilan untuk melayani Tuhan. Penting bagi kita. Ya, ada sebuah kesempatan gereja selalu membuka diri untuk jemaat bisa melayani bersama-sama. Karena gereja kita ini adalah gereja yang berbasis volunteer, di mana kita mau melibatkan sebanyak mungkin jemaat untuk terlibat dalam pelayanan. Makanya tiap tahun, setahun sekali terjadi Servolution, artinya kita terbuka bagi jemaat untuk bisa ikut di dalam pelayanan. Karena itu penting pagi ini itu kita belajar panggilan untuk melayani. Saudara dipanggil untuk melayani Tuhan, katakan amin. Kita nggak mau sekedar biasa-biasa. Ya, jemaat 7D, tahu 7D? Datang, duduk, diam, dancing, dengkur, duit, dada gitu terus kan. Terus terjebak di jemaat itu, terus kita nggak bertumbuh. Enggak, jemaat GMS harus jemaat yang aktif. Kita harus bergerak untuk melayani Tuhan bersama-sama. Katakan amin. Oke, mari kita buka Alkitab dulu di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25. Ayat ke-14. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba
laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sampai di sini dulu. Nah saudara, tentang kerajaan surga itu adalah seperti Tuhan, seperti hal kerjaan surga, seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara, bagaimana Tuhan itu ingin supaya kita masuk untuk melayani Tuhan. Prinsipnya adalah bahwa tidak boleh ada pengangguran dalam kerajaan surga. Katakan amin. Tidak boleh ada pengangguran dalam kerajaan surga. Setiap orang harus sungguh-sungguh mengerti tujuan hidupnya. Anda dipanggil sebagai apapun, kita ini bisa berbeda. Ya, Anda sebagai seorang karyawan kah, atau pemilik perusahaan, CEO dari sebuah perusahaan, atau sebagai hamba Tuhan. Semua bisa berbeda-beda di dalam pekerjaan. Tapi jangan lupa satu ini, semua dipanggil dalam panggilan yang sama, yaitu melayani Tuhan. Halo, amin. Setiap kita itu harus mengerti ini. Saya percaya kalau setiap jemaat bisa mengerti tujuan ini, maka saya percaya bahwa gereja akan semakin kuat dan kokoh karena setiap orang ikut ambil bagian di dalamnya. Kita itu mengerti, lalu hidup kita mulai terbentuk untuk belajar melayani Tuhan dan di segala bidang yang ada dalam kehidupan kita. Makanya itu pagi hari ini mari kita coba lihat apa yang pertama. Poin pertama adalah mulia bagi mereka yang menghargai kepercayaan Tuhan. Ya, dikatakan begini, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Wow, Yesus sedang memberikan sebuah perumpamaan bahwa seperti Tuhan yang mau pergi, lalu dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Saya percaya semua kita adalah hamba Tuhan. Halo. Hamba Tuhan itu bukan yang pakai, ya sekarang saya nggak pakai dasi, ya pakai batik Kalimantan, ya kan. Hamba Tuhan itu bukan hanya yang khotbah tiap minggu. Hamba Tuhan itu bukan hanya main musik, bukan. Hamba Tuhan itu adalah seorang yang hari ini berjuang keras untuk tetap menyenangkan hati Tuhan. Itu hamba Tuhan. Katakan amin. Untuk mereka berada di dalam pelayanan sungguh-sungguh. Hamba Tuhan adalah seorang yang hari ini berjuang keras untuk terus menyenangkan Tuhan. Makanya saya mau bilang buat Anda, semua ini hamba Tuhan. Coba kanan kiri bilang, kamu ini hamba Tuhan loh. Gak nyangka loh kamu hamba Tuhan. Kita ini hamba Tuhan. Dan Tuhan tuh percayakan hartanya kepada kita. Kenapa Tuhan bisa percayakan? Pak, saya ini kan model begini, masa bisa dipercaya Tuhan? Kasihnya dalam hidup kita itu besar, saudara. Bahkan tidak boleh seorang pun yang hari ini sekalipun Anda jatuh, saya mau beritahu ya, ketika Anda jatuh dalam dosa, saudara, dosamu tidak boleh mengintimidasi hidup Anda sehingga Anda merasa tidak layak. Gak boleh seperti itu. Ya tentunya jangan berbuat dosa, tapi kalau sampai Anda jatuh dalam dosa, dosamu itu tidak boleh mengintimidasi hidup Anda sehingga Anda merasa tidak layak. Sebuah perasaan iblis yang coba ditaruh di antara umat Tuhan adalah ini. Sebuah perasaan tidak layak. Sehingga Anda tidak mau melayani. Model kayak begini masa bisa melayani. Selalu begitu, saudara. Selalu ada sebuah intimidasi sehingga membuat Anda tidak bisa melihat apa yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Oh, Tuhan itu tidak suka kalau Anda berbuat dosa, pasti. Tuhan itu marah ketika Anda berbuat dosa. Tapi kemarahan Tuhan itu tidak, artinya tidak ada batasnya. Tuhan tidak akan bertahan di dalam kemarahannya. Karena apa? Kasihnya itu jauh lebih besar. Katakan amin. Kasihnya kepada Anda itu jauh lebih besar. Makanya kalau Anda dengan rendah hati datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh mau memberikan hidupmu, maka itu yang akan membuatmu terputus dari semua intimidasi daripada kuasa kegelapan. Karena Anda tahu kasihnya itu mempercayai Anda. Tuhan tuh mempercayai kita. Amin. Satu saat anak saya datang minta mainan. Dulu waktu kecil minta mainan. Karena teman-temannya sudah punya semua, dia gak punya. Dia minta dengan saya. Dia bilang, Pak, aku mau mainan ini.
boleh nggak papa beliin? Saya bilang itu mahal nak. Enggak, tapi aku mau gimana ya pak, gitu kan bahasa anak. Tapi ya sudah, akhirnya saya bilang sama istri saya, ya sudah dibeliin aja nggak apa-apa. Ya, tapi saya bilang hati-hati ya, ini karena barang bisa pecah loh. Kalau ya udah saya beliin, dia seneng banget. 2 minggu kemudian saya ditelepon oleh istri saya, kok mainannya itu pecah loh. Hah? Pecah loh? Terus ya nggak tahu tuh jatuh pecah. Waduh saudara, waktu saya dengar pecah itu keluar asap dari hidung dan telinga saya gara-gara itu. Saya marah. Wah, masa? Akhirnya saya pulang dari kantor. Ya biasanya kalau saya pulang kantor tuh dia lari-lari karena saya yang lagi seneng sambut papanya gitu. Tapi kali itu dia nggak ada. Saya tanya di mana dia? Di kamarnya. Takut ketemu kamu kata istri saya. Oh, saya sudah mulai emosi kan. Saya masuk ke kamarnya. Begitu saya masuk ke kamarnya, dia lihat saya, dia langsung lari peluk perut saya, kan dia masih kecil, peluk perut saya. Dia bilang, Pak, Kenny minta maaf ya Pak. Kenny minta maaf. Saya diam aja. Kenny pecahin tadi nggak sengaja kesenggol tangan terus barangnya pecah Pak. Minta maaf ya Pak. Tahu nggak apa yang saya rasakan? Tiba-tiba hatiku itu bisa surut, saudara. Saya marah, saya sudah habis, tapi nggak jadi, surut. Hatiku jadi surut gitu. Tetap saya beritahu dia nasihati kontennya tetap, tapi kemarahanku menurun. Kenapa? Karena kasihku kepada anakku jauh lebih besar daripada barang itu. Halo, amin. Karena kasihku pada anakku ini jauh lebih besar daripada barang itu. Saya nggak mungkin hajar anak saya. Demi barang itu saya hajar anak saya, nggak mungkin. Saya lihat sikap rendah hatinya. Dia datang dengan menyerahkan hidupnya. Karanku pudar karena kasihku itu jauh lebih besar daripada barang itu. Makanya setiap orang harus tahu prinsip ini. Tuhan mempercayakan hartanya kepada Anda. Anda adalah orang yang dipilih. Anda adalah orang yang dikasihi. Karena itu perasaan tidak layak, perasaan intimidasi nggak boleh ada di hati Anda. Karena kasihnya besar atas hidup kita. Katakan amin. Itu yang coba diusahakan iblis supaya Anda tidak bisa melayani Tuhan. Apa perasaan bersalah, perasaan gak enak, perasaan gak layak dan lain sebagainya. Itu yang membuat Anda gak bisa melayani Tuhan. Padahal Tuhan mau Anda melayani dia. Amin. Tuhan percayakan hartanya buat hidup kita. Sehingga setiap kita ini bisa menemukan. Terus ayat 15 kita baca. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2 dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Kata kesanggupannya ini penting. Lalu ia berangkat. Tuhan itu percayakan ya sesuai dengan kesanggupan Anda. Tuhan itu percayakan sesuai dengan kesanggupan kita. Dimanapun bidang pelayanan Anda, ya nyanyi atau ya yang nyanyi sesuai dengan nyanyi. Ya, kalau suaranya 2,5 begitu, suara paro ya jangan PAW. Itu Anda tidak sanggup di situ. Ada kesanggupan yang lain. Mungkin ada orang-orang yang suka berdoa dan lain sebagainya. Untuk melayani itu sebenarnya kata kesanggupan itu lebih ke arah begini, saudara. Saudara tidak perlu menunggu punya karunia khusus dulu. Nggak perlu. Karena akan terus berjalan. Dan Tuhan akan berikan kesanggupan itu muncul dalam hidup Anda. Ya, mama saya satu hari, nggak tahu mama saya dengar apa enggak apa-apa. Ya, mama saya satu hari datang kepada saya dan berkata, waktu itu mama saya umur 60 tahun lebih lah, 60 tahun lebih. Saya lupa kapan itu. Ya, datang kepada saya, Yudi, mama ditunjuk dari CGL. Mama harus ikut IMSC apa macam CGT macam-macam. Menurut Yudi, mama sanggup nggak ya? Saya bilang sanggup Pak. Tuhan sedang bergerak di area-area orang-orang senior mah. Tuhan sedang urapi mama, gak apa-apa. Bisa gak menurut ibu? Ya, bisa. Tapi mama ini gak bisa khotbah, gak bisa nyanyi, gak bisa main gitar apalagi saudara, main drum apalagi mama saya gak bisa.
Nggak bisa. Gak apa-apa, Mama melayani coba nanti Tuhan akan sertai lah. Mama bilang nggak sanggup, nanti Tuhan sertai. Pokoknya Mama mau dulu. Iya. Nanti kalau Mama nggak ngerti, Mama tanya kamu ya, beres. Mama tanya saya. Udah. Wah, akhirnya Mama saya CGL. Lalu mulai CG. Ya, karena Mama saya seorang janda, maka anggota CG-nya banyak para janda juga. Janda ini. Waduh, udah. Nah, satu hari kan saya biasa kan suka nilik, pergi ke ciki-ciki hari itu. Nah, tapi hari itu saya perutnya sakit, saudara, sehingga saya nggak ikut. Saya tinggal di rumah. Nah, mama saya tinggal bersama saya di rumah itu, dan CG-nya di rumah saya. Udah, akhirnya mereka siap-siap. Saya cuma tidur di kamar, saya dengerin aja. Wah, rumah ramai ibu-ibu, kumpulin. Lalu mereka pencair suasana, lucu-lucu gitu. Udah. Lalu mereka mulai nyanyi, saudara. Nyanyi tanpa gitar. Mama saya angkat suara. Yang lainnya nyusul. Wah, suara 1, suara 2,5, 3,5. Wah, suara paro. Wah, nyanyi. Wah. Nyanyi gitu. Wah, kagak karuan. Udah saya kira, aduh apa ini gitu kan. Tapi gara-gara itu penyakit saya hilang, saudara. Ada kuasa terjadi. Sakit perut saya hilang. Jadi saya dengerin fokusnya ke sana, sakit perutnya hilang. Dengerin. Akhirnya mereka sharing. Akhirnya mama saya khotbah. Saya ini sekolah Alkitab, punya dasar. Paling tidak khotbah yang paling jelek pun saya mulai ngerti. Oh, maksudnya kayak begini. Tapi hari itu saya nggak ngerti mama saya khotbah apa. Habis loncat gak karuan. Tuhan mengasihimu, pokoknya intinya begitu. Udah selesai itu mereka nyanyi, mereka nyembah, nangis semua di jamaah, Tuhan semuanya. Udah selesai gitu, mereka makan itu selesai. Sudah mama saya masuk ke kamar, dia pegang, gimana Yudi, kamu sudah sehat atau masih sakit? Sudah nggak apa-apa, Mas, lumayan. Terus mama saya bilang, tadi kami dilawat Tuhan lo Yudi. Iya, mak kerasa sampai sini. Penyakit perutku hilang gara-gara itu. Iya. Oh iya. Mama saya iya. Aduh, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Nah, saudara, selama mama saya menjabat, sekarang mama saya sudah umur 81 tahun. Sudah gak jadi CGL lagi karena sudah kakinya sudah gak kuat. Tapi selama mama saya menjabat jadi CGL, 4 kali melahirkan. Tanpa gitar, tanpa nyanyi, tanpa khotbah. Tahu gak kenapa? Rahasianya apa? Rahasia cuma simple. Keberhasilan kepemimpinan itu bukan karena Anda punya karunia rohani. Bukan itu. Keberhasilan kepemimpinan karena Anda melekat kepada Tuhan. Katakan amin. Disitulah terjadi pertumbuhan. Makanya yang CGL jangan takut kalau Anda gak punya karunia rohani. Gak apa-apa. Ya asal Anda setia dengan Tuhan. Nanti lihat Tuhan tuh pimpin dan tuntun Anda. Cuma jangan takut. CGL aduh gak bisa khotbah, tenang. Gereja akan memperlengkapi Anda. Katakan amin. Gereja akan memperlengkapimu. Ada CGT, ada MSC. Saudara akan terus dibina. Yang penting ada mau saja. Tuhan tuh kasih kemampuan. Katakan amin. Apa yang dilakukan oleh mama saya? Tiap pagi kalau saya kamar mandi itu, saya selalu melewati kamar mama saya pagi-pagi gitu. Ya karena kamar mama saya ini agak tipis dan maaf. Mama saya ini telinganya kalah, saudara. Jadi kalau dia doa itu kenceng banget karena supaya telinganya mendengar. Jadi saya ini anak nakal. Tak dengerin suatu saat mama saya, ngapain, doa apa? Dia doain satu persatu anggota CG-nya. Dia doakan satu persatu anggota CG-nya. Makanya kalau doa lama, dia doain satu persatu. Saya dengerin mama saya doa itu, saya nangis. Orang kayak begini gak punya karunia apapun menurutnya. Tapi orang ini tetap bisa dipakai oleh Tuhan. Apalagi kalau Anda punya karunia rohani, lebih dahsyat lagi harusnya. Tapi itu bukan jadi ukuran, asal Anda mau aja. Tuhan itu mempercayakan kepada kita. Katakan amin. Kalau Tuhan mempercayakan kepada kita, Dia akan menyertai kita asal hatimu benar, hatimu baik di dalam pelayanan itu, sehingga kita ini bisa melihat bahwa hidup kita ini mengalami tuntunan Tuhan. Ya. Satu hamba Tuhan yang ada di GMS ini yang jadi pentolan sekarang itu dulu salah satunya adalah anggota mama saya.
Gak apa-apa ya, tak sebut namanya ya, gak apa-apa. Orangnya pasti dengar, namanya Pak Lianggono. Itu dulu di mana CG-nya mama saya, Pak Lianggono dengar ya. Halo shalom Pak Lianggono. Itu di CG mama saya. Ya, sama-sama bertumbuh. Makanya Pak Lianggono kalau panggil mama saya mama sekarang. Ya saya agak cemburu seharusnya, tapi enggak apa-apa, enggak ada. Tapi lewat pelayanan yang katanya nggak punya karunia rohani sekalipun, nggak bisa khotbah, nggak bisa nyanyi, Tuhan tuntun akhirnya. Siapa bilang nggak bisa berhasil? Pasti berhasil. Katakan amin. Dia menyertai kita. Dia sungguh-sungguh menyertai hidup kita. Ya, saudara akan sungguh-sungguh disiapkan. Tidak perlu lagi sampai tunggu Anda memiliki karunia rohani. Coba lihat. Kita ini adalah orang-orang yang dilengkapi oleh Tuhan. Jangan sampai juga orang berkata begini, oh saya nggak ada waktu untuk pelayanan. Saudara, kalau Anda tidak pada waktu, maka Tuhan itu nggak terlalu penting bagimu berarti. Karena apa? Kalau sesuatu yang penting pasti Anda menyiapkan waktu, betul nggak saudara? Halo, betul nggak? Makan bagi kita itu penting nggak? Penting kan? Sesibuk Anda apapun pasti Anda akan makan, betul nggak? Halo, sesibuk apapun Anda bekerja pasti makan, karena makan itu penting. Anak saya, bagi saya, quality time dengan anak saya itu penting. Makanya saya capek apapun pelayanan dari luar kota datang gitu, saya lihat anak saya free gitu, saya bilang ayo pergi sama papa, ayo nonton yuk. Istri saya sudah bilang kamu nggak capek? Enggak. Karena quality time dengan anak saya itu penting. Saya siapkan waktu buat dia. Saya mandi, ayo kita pergi nonton. Pergi. Begitu. Sekalipun 15 menit pertama saya ketiduran di biskup. Anak saya nggak tahu. Tapi saya bersama dengan mereka. Saya siapkan waktu. Karena apa? Itu penting. Melayani Tuhan itu penting. Maka setiap orang tahu dia harus menyiapkan waktu. Kalau Anda nggak punya waktu berarti Tuhan itu nggak penting buat Anda. Tuhan itu penting gak buat Anda? Halo, penting gak? Kalau penting pasti Anda akan menyiapkan waktu. Karena apa? Inilah sebenarnya yang Tuhan mau. Setiap kita ini dipercayai, ya sesuai dengan kesanggupan kita. Dan Tuhan tahu Anda sanggup pasti. Siapa yang bilang gak sanggup? Anda sanggup. Amin. Anda bisa, Anda sanggup. Makanya Tuhan berkata sesuai dengan kesanggupannya. Ya, sesanggupan kita. Terus ayat yang ke-16-18 kita baca. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Sampai di sini dulu. Coba lihat saudara. Coba kita baca sekalian ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uangnya. Artinya apa saudara? Kalau Anda berkata saya mau setia sama Tuhan, kesetiaan itu bukan sekedar saya ke gereja tiap minggu, bukan. Tapi bagi kerajaan Allah namanya kesetiaan itu adalah produktivitas. Katakan amin. 5 jadi 10, 2 jadi 4. Itu produktif. Berarti Tuhan itu mau kita bukan hanya ke gereja saja, tapi kita mau produktif, berbuah. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Berbuah itu banyak sudah. Ya, buah penginjilan kita, buah perubahan karakter kita, pelayanan itu juga buah dari hidup kita. Makanya Tuhan tidak mau Anda terjebak menjadi jemaat yang cuman duduk saja. Tapi apa yang bisa saya buat untuk pelayanan? Bagi saya secara pribadi tidak ada tempat aman. Bagi saya, selama Tuhan kehendaki saya mau pergi di situ. Katakan amin. Saya nggak ada aman. Pergi ke Kalimantan siap sudah. Pergi ke Kalimantan, pergi kemana lagi saya siap pergi. Karena bagi saya di situ melayani itu apa? Kesetiaan kepada Tuhan itu adalah produktivitas. Saudara harus produktif di waktu yang singkat mungkin umur manusia. Saya tidak mau hidup saya begini loh. Saudara hidup jadi anak lahir remaja, anak muda menikah, punya anak, punya cucu lalu meninggal. Saya nggak mau begitu. Kalau saya nggak mau begitu. Saya mau di dalam hidupku Tuhan jarimu ada dalam hidupku.
tanganmu ada dalam hidupku ya Tuhan, pakailah hidupku ini. Sungguh-sungguh menjadi alatmu, katakan amin. Saya mau dipakai oleh Tuhan, saya mau sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Saya gak mau biasa yang begini-begini aja. Karena kesetiaan kepada Tuhan itu adalah produktivitas. 5 jadi 10, 2 jadi 4. Nanti kita akan lihat 1 jadi 1. Tuhan marah kepada yang 1 itu. Kenapa? Tidak produktif. Tuhan marah kepada 1 itu karena gak serius. Kesetiaan itu bukan hanya sekedar datang ke gereja saja, tapi Tuhan mau Anda produktif. Amin. Nah, salah satunya supaya Anda bisa produktif adalah belajar untuk melayani. Amin, saudara. Belajar untuk melayani. Makanya jangan hilang jangan lewatkan kesempatan Anda lihat nanti apa yang bisa Anda buat. Nanti tentunya ada persyaratan nanti. Ya, tapi paling tidak hati yang rindu untuk melayani itu ada di situ. Amin, saudara. Oke. Nah, terus yang kedua sekarang. Nanti yang pertama ya tadi itu ya, tentang mulia bagi mereka yang menghargai panggilan Tuhan. Yang kedua adalah kasih akan Tuhan itu yang menggerakkan kita melayani Tuhan. Kasih akan Tuhan yang akan menggerakkan kita untuk melayani. Melayani Tuhan itu bukan karena supaya saya aktif, bukan itu, tapi kasihmu kepada Tuhan. Hari ini saya merintis masuk ke kota-kota kecil cuma karena kasih Tuhan, kasih kepada Tuhan. Barusan terakhir bulan Desember pertengahan itu, saya itu mimpi, saudara. Saya mimpi lagi merintis satu gereja dalam sebuah pertemuan begitu. Saya khotbah di situ. Lalu terakhir itu saya merasa hadirat Allah ada di situ dan menjamah semua orang. Lalu saya undang mereka siapa yang mau hidupnya diperbarui, maju ke depan. Dan saya sampai nangis mengalami jaman Tuhan seperti itu. Tiba-tiba saya terbangun dari mimpi. Tapi hadirat Tuhan dari mimpi itu sampai ke alam nyata. Saya duduk gitu, istri saya lihat jam 2:30 pagi. Istri saya masih tertidur, saya duduk di ranjang. Saya tuh merasakan hadirat Tuhan, saya nangis kok. Sampai alam nyata, dari mimpi sampai alam nyata saya nangis. Kalau sudah begitu saya ngerti Tuhan tuh mau apa dengan saya. Lalu Tuhan bilang, saya bilang dengan Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan sebut satu kota, gak apa-apa ya saya sebut sini namanya Sangatta. Anda tahu Sangatta? Sangatta itu di Kalimantan Timur. Itu 4,5 jam dari Samarinda. Kota itu. Rupanya kita ada 1 CG di situ. 1 CG saja. Dan menurut pikiran saya, Sangatta itu akan saya rintis nanti tahun 2026 atau 2027 nanti. Ya, tapi kali itu kayak Tuhan bilang gini, enggak. Mereka telah berdoa kepada kamu pergi ke Sangatta. Ini saya coba jelaskan Tuhan. Nanti kita rintis Bontang dulu. Ya, Bontang dulu, dari Bontang kami akan pergi Sangatta. Bontang ini belum jadi gereja lokal, masih belum kuat. Nanti kita akan rintis sampai ke Sangatta setelah itu. Mungkin nanti tahun 2026. Ini Bontang tahun ini akan jadi gereja lokal. Ya, nanti setelah Bontang baru Sangatta itu. Tuhan bilang enggak, kamu yang pergi ke Sangatta. Saya bilang dengan Tuhan, oke. Tuhan gak perlu ngomong 2 kali sama saya. Sekali aja saya akan pergi. Because I love you, aku mengasihi Tuhan. Ya, saya pergi, saya kumpulkan pemimpin waktu itu cuma 1 CG, kumpulkan lalu mereka baru saja Desember mereka melahirkan 4 CG. Dari 1 ke 4. Barusan ketemu dengan saya ngomong dengan mereka, akhirnya mereka berapi-api. Ya, tiba-tiba minggu lalu saya tanya, sekarang ada 4 CG, 1 CG isi berapa? Tiba-tiba 1 CG isi 18, 1 CG isi 11. Loh, kok cepat sekali? Beri tepuk tangan dulu. Oh, mereka berapi-api. Lalu dari 4 nanti bulan April, dari 4 jadi 8 CG. Mereka sudah siap. Wow. Dari 8 CG nanti Oktober mereka akan jadi gereja satelit menjadi 16 CG. Lalu sampai Desember nanti mereka akan punya target jadi 32 CG. Mereka sudah siapkan betul dan tahun ini gereja ini akan berdiri. 1 tahun persis. Saya bilang dengan Tuhan, urapi aku untuk sungguh-sungguh masuk ke situ.
Bukan untuk kepentingan satu ini, tapi sungguh-sungguh mengasihimu. Dasarnya adalah mengasihi Tuhan. Dasarnya adalah mengasihi Tuhan. Sebab saya tahu nanti, saudara, coba baca Alkitab terus ya. Nanti ayat 19, lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Lihat tuh, nanti satu saat Tuhan itu akan datang dan mengadakan perhitungan, itu pasti. Kalau ada hal yang menarik Tuhan dalam hidup kita, itu adalah buah, katakan buah. Tuhan itu tertarik kekristenanmu yang menghasilkan buah atau tidak. Nanti satu saat Tuhan akan datang dan sungguh-sungguh mengadakan perhitungan bagi kita untuk buah apa yang sudah kita buat. Makanya itu tadi saya bilang, kesetiaan kepada Tuhan itu adalah produktivitas. Anda harus produktif, katakan amin. Anda harus menghasilkan. Makanya itu, karena satu saat nanti Tuhan akan datang untuk mengadakan perhitungan denganmu. Tuhan akan datang untuk mengadakan perhitungan bagi kita. Ya, apa yang telah dihasilkan. Ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Karena sebuah produktivitas itulah Tuhan tuh bisa melihat hidup kita. Katakan amin. Selama ada kesempatan, ayo setiap kita berikan hidupmu untuk kita bisa melayani Tuhan. Apa sesuai dengan kesanggupan kita, kata Alkitab tadi. Apa yang bisa kita punya, kita berikan kepada Tuhan. Jangan menjadi jemaat yang biasa. Makanya kita coba mulai mikirkan, ini mumpung masih beberapa minggu lagi. Tanggal 26 Februari. Sudah mulai daftarkan diri Anda. Aku masuk pelayanan, asyir kah? Atau apalah. Ya, saudara bisa sungguh-sungguh belajar melayani Tuhan. Karena nanti ada sebuah perhitungan yang Tuhan mau berikan. 5 jadi 10, 2 jadi 4. Yang satu itu tetap jadi satu. Tuannya akhirnya marah. Karena apa? Karena tetap jadi satu itu. Ya, tidak lagi mulai melihat apa yang Tuhan mau. Cuma egois, mikir egois. Pelayanan itu adalah peningkatan sebuah hubungan. Saya percaya kalau hubungan kita dengan Tuhan meningkat. Dulu tentang Anda pergi gereja mau diberkati, pergi gereja pokoknya aku harus pergi gereja supaya aku diberkati. Enggak salah. Saya percaya Tuhan pasti memberkatimu. Katakan amin. Tuhan pasti memberkatimu, tapi melayani Tuhan adalah peningkatan sebuah hubungan. Bukan lagi tentang Anda. Anda bukan lagi center, tapi Tuhan jadi senternya. Amin. Ini yang saya katakan, ini kasih kepada Tuhan itu meningkat. Tuhan itu jadi pusat, bukan lagi aku dan aku lagi. Tapi tentang Tuhan. Tuhan, apa yang mau aku lakukan? Apa yang Tuhan mau aku lakukan? Apa yang menjadi keinginan dari Tuhan yang aku mau lakukan? Saudara, hubungan kita itu akan meningkat. Bukan lagi bicara soal Anda diberkati atau tidak, tapi kita mau masuk di dalam keinginan hati Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, Anda pada level itu. Sehingga kita boleh memberi yang terbaik buat Tuhan. Katakan amin. Kita tahu apa yang Tuhan. Makanya ketika saya ke Sangatta, saya bilang, Tuhan nanti ada wakil-wakil. Enggak, Tuhan bilang saya sendiri. Tidak akan mengganggu tugas saya sebagai gembala regional Kalimantan. Enggak ganggu. Saya tempel pemimpinnya seminggu sekali ya, ketemu di Zoom. Di Zoom itu troubleshoot tentang apa yang mereka alami dalam JG mereka. Saya ketemu seminggu sekali Zoom. Sebulan sekali saya datang ke sana, bertemu dengan pemimpin, saya doakan, dan itu membuat mereka meluap-luap. Doakan kami tahun ini GMS Sangatta akan berdiri. Amin. Doakan kami GMS Sangatta berdiri. Lalu yang kedua ada Malinau juga. Malinau sedang kita garap. Ya, saya berdoa supaya GMS Malinau juga akan berdiri tahun ini. Sudah ada banyak tempat perintisan yang punya kesempatan cukup besar. Dan saya melihat tangan Tuhan ada di situ. Karena apa? Kasih kepada Tuhan. Amin. Hubungannya sudah mulai meningkat. Bukan lagi tentang aku, tapi tentang Tuhan.
Apa yang Tuhan mau saya lakukan itu. Apa yang mau Tuhan inginkan saya mau lakukan, saya akan lakukan itu. Sehingga kita berada di sebuah tim menjadi partner. Nanti sore saya akan khotbah soal partnernya Allah. Bagaimana kita ini memberikan diri kita yang tadi saya bilang mungkin ada banyak yang merasa nggak layak, tapi Anda adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Meningkat. Saya ini sekalipun saya dulu orang berdosa, saya jahat, tapi saya hari ini adalah orang yang telah dipercaya oleh Tuhan. Saya mau tidak sia-siakan kepercayaan itu. Saya mau bersama dengan Tuhan. Hubungannya sudah mulai lain. Saudara mulai bukan lagi bicara tentang dirimu, tapi kita boleh bicara tentang Tuhan. Tuhan mau aku lakukan ini, maka aku lakukan ini. Saya percaya kalau jemaat punya pola pikir yang berubah, saya percaya gereja kita akan menjadi gereja yang kuat. Karena jemaat yang mengerti panggilan Tuhan. Katakan amin. Coba bilang kanan kiri, kamu ini hamba Tuhan loh ternyata. Ayo bilang. Jangan salah ya. Hamba Tuhan bukan hambatan. Bukan ya, hamba Tuhan. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga, Tuhan mau memakai kita untuk menggenapi visinya. Kenapa Tuhan memanggil kita untuk melayani? Karena Tuhan mau memakai kita untuk menggenapi visinya. Terus kita baca ya. Ayat berapa itu? Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datangnya juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai hamba kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembali aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi supaya siapa yang tidak mempunyai, apapun yang juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat teratap dan kertak gigi. Saudara bisa bayangin, Tuhan itu punya kerinduan untuk melibatkan Anda di dalam visinya. Katakan amin. Jika ada orang-orang yang malas, takut dan tidak mau, padahal sudah dikasih dasar yang seperti ini, maka saudara-saudara akan sungguh-sungguh masuk dalam pertimbangan Tuhan. Artinya kita akan sungguh-sungguh ketemu dengan perkataan dari kamu itu malas, ya kamu itu memang tidak rajin. Sudah diberitahu, tapi kamu tidak mau berbuat. Padahal kalau kita melayani, Tuhan itu berikan sesuatu buat kita. Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan Anda, percaya dengan saya. Kalau Anda melayani Tuhan, saudara, sungguh-sungguh saya percaya Tuhan itu akan ingatkan Anda. Yang namanya damai sejahtera itu ada pada kita. Saya itu pernah satu hari saya mengalami masalah yang cukup berat buat saya. Masalah yang cukup berat. Saya sendiri berdoa untuk masalah saya. Tapi tiba-tiba saya ditelepon oleh jemaat. Halo, shalom Pak Yudi. Nama saya Pak Budi. Saya bilang, Pak Budi sebentar. Budi di GMS itu ada 2.568 orang. Ini Budi yang mana? Oh, Budi yang kumis Pak dulu. Oh ya. Ya saya tahu. 2 minggu lalu Jawa Baru ya. 2 minggu yang lalu ya Pak. Pak, saya mau ganggu Pak Yudi boleh? Ya boleh. Saya ada masalah Pak. Oh iya, dalam hati, aku juga ada masalah. Kita sama-sama bermasalah sekarang. Iya, terus gimana Pak? Saya mau konseling lewat telepon aja boleh Pak? Saya nggak, nanti aja tunggu masalah saya selesai ya. Oh, saya nggak gitu saudara. Saya bilang ya terserah kamu. Ya oke, nggak apa-apa. Apa yang bisa saya bantu? Dia cerita masalahnya. 1, 2, 3. Yang membuat saya kaget adalah masalahnya itu sama seperti masalah saya.
Dalam hati, aku aja bingung dengan masalahku. Lah terus ini gimana? Ya udah cerita. Waktu dia cerita itu cocok, podo, betul, sama. Saya itu berdoa dalam hati, Tuhan, kalau aku sudahlah percaya aku gak akan meninggalkan Tuhan. Tuhan tahan untuk tidak tolong aku, tenang, aku gak akan meninggalkan Tuhan. Tapi ini jemaat baru 2 minggu, imannya belum kuat, gimana ya Tuhan? Aku mesti jawab apa? Wah, dia cerita semua sampai pada titik saya takutkan. Dia bilang begini, menurut Pak Yudi gimana? Nah itu paling bingung saya. Saya bilang ini, Tuhan aku gak ngerti. Tapi gini aja, apa yang ada di pikiranku, di hatiku, tak ngomong aja sama dia. Dah. Gini Pak, jadi Bapak harus pikir saya pokoknya. Jadi begini Pak, kalau Bapak gak begini, maka akibatnya itu begini. Jadi masalahnya itu di sini Pak, begini-gini. Nah, waktu saya menasihati dia, itu seperti saya menasihati diri saya sendiri. Itu saya percaya itu Roh Kudus kasihkan hikmat. Ya itu kayak, jadi waktu saya nasihati, iya jadi begini Pak, Bapak kalau begini Bapak ngalami ini, karena itu harus diambil dari sini Pak, gitu Pak. Saya itu bisa menemukan jawaban buat masalah saya. Jadi saya nasihati sambil nangis, iya jadi Bapak harus begitu Pak. Lihat dari sana loh Pak. Jadi kalau Bapak gini begini Pak, iya. Iya Pak, tetap kuat ya Pak, iya. Iya, saya doain ya, doa. Saya doa buat dia. Oh, saya tambah nangis. Oh, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Lalu dia bilang, Pak Yudi terima kasih loh. Bapak itu gembala yang baik. Kok bisa merasakan kepedihan hati saya? Doakan kok sampai nangis. Saya bilang dalam hati, masalahnya bodoh. Iya Pak, terima kasih Tuhan berkati, saya tutup. Saya masuk kamar, saya berlutut. Ketika aku melayani Tuhan, jiwaku mengalami ketenangan. Tepuk tangan. Ketika saya mau melayani Tuhan, saya tidak tunda-tunda, saya mau melayani Tuhan. Tuhan juga take care hidupku. Amin saudara. Halo amin. Makanya carilah dulu apa kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ayo saudara, jangan merasa tidak layak. Tuhan itu percayakan hartanya kepada kita. Jangan jadi malas, jangan jadi jemaat biasa. Ayo terlibat dalam pelayanan, katakan amin. Disitulah kau lihat nanti Tuhan akan handle hidupmu. Udah, Tuhan itu baik. Apa yang ada dalam kehidupan saudara, gereja terbuka untuk siapapun. Ayo pelayanan. Amin saudara. Halo amin. Anda ngerti omongan saya? Amin. Semua kok gini. Amin. Amin. Ayo ambil bagian yang penting ini saudara. Tuhan, karena Tuhan mau melibatkan Anda di dalam visinya. Ya, melakukan apa yang Tuhan mau. Itu peningkatan hubungan. Bukan lagi tentang dirimu, berkati aku, tolong aku, oh, buat mujizat dalam hidupmu. Pastilah Tuhan buat mujizat dalam hidup Anda. Pastilah Tuhan memberkatimu, karena Dia mengasihimu, katakan amin. Tapi yang Tuhan mau pagi ini bukan sekedar di hubungan itu. Tuhan mau Anda di hubungan level yang meningkat lagi. Bukan lagi tentang Anda, tapi tentang Tuhan. Apa yang Tuhan mau aku lakukan, apa yang Tuhan mau aku lakukan. Aku mau di situ ya Tuhan. Saya bilang dengan Tuhan, kemanapun aku pergi, Kau utus aku pergi Tuhan. Gak ada keberatan apapun di hatiku. Asal semua itu kehendak Tuhan dan menyenangkanmu, aku pergi. Tidak ada tempat aman bagi Yudi Kusmanto. Yang ada cuma mau menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Karena itu biar pagi hari ini, ayo mari kita datang kepada Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, bukan tentang aku, tapi tentang Tuhan. Aku mau hidup bersama dengan Engkau. Amin saudara. Yang mau baptis silakan, ayo baptis. Jangan tunda-tunda. Tuhan mau Anda dibaptis. Kehendak Tuhan supaya dari situ levelmu mulai meningkat. Anda bukan lagi jemaat biasa-biasa, tapi adalah jemaat yang disertai dan diurapi oleh Tuhan. Amin. Kami berdoa, para pemimpin berdoa. Bukan soal jumlah yang banyak, bukan. Kalau jumlah yang banyak Tuhan percayakan ya puji Tuhan. Bukan, tapi bukan jumlah yang banyak. Tapi biarlah gereja ini berkenan sama Tuhan. Biarlah gereja ini semakin mulia kepada Tuhan. Karena jemaatnya diajari sebuah nilai yang bagus, yang baik.
Sehingga kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Soal jumlah nanti Tuhan yang tambah-tambahkan itu Tuhan yang percayakan. Tetapi tugas kita setiap jemaat GMS harus menjadi jemaat yang bertumbuh dalam Tuhan dan mau dimuridkan. Amin. Halo amin. Anda bukan jemaat biasa tapi Anda adalah murid. Amin. Anda adalah murid Kristus yang mau dimuridkan. Ayo. Mumpung ini kesempatan nanti tanggal 26 Februari 2024 ikut kita sama-sama melayani Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Amin. Kuserahkan padamu. Serahkan padamu segala cita-citaku, Masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kehidupanku. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi
beberapa orang yang pagi hari ini datang dengan pergumulan, datang dengan situasi yang mungkin tidak baik dalam hidupmu, sehingga Anda memikirkan dirimu terus. Saudara, izinkan Tuhan mengambil alih hidupmu. Mulai pikirkan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Saya percaya Tuhan men-take care hidup Anda. Tuhan yang menghandle hidupmu. Kan itu boleh gak izinkan saya berdoa. Bagi saudara-saudara yang mungkin pagi ini datang dengan pergumulan, dengan persoalan. Bisa saya hitung 3 kali, bisa angkat tanganmu. 1, 2, 3. Angkat tanganmu biar saya berdoa buat Anda. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Haleluya. Gak usah malu, ini waktu Anda dengan Tuhan. Boleh gak sebentar waktu saja, boleh ya? Anda yang sudah mengangkat tangan dengan kerendahan hati, boleh gak saya itu 3 kali majulah ke depan sini. 1, 2, 3. Yang sudah angkat tangan cepat maju ke depan sini. Kami tim doa akan mendoakan Anda. Boleh gak saya berdoa buat Anda semua? Katakan, bagimu Tuhan seluruh hidup. Silakan maju ke depan sini. Seluruh rencanamu, katakan sampai bumi penuh kemuliaan. Haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Oh, genapi ya Tuhan, genapi, amin, rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu saudari, termasuk Anda yang ada di tempat Anda berdiri di kursi Anda. Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami rindu. Kami tidak mau hanya jadi jemaat biasa-biasa. Kami mau mengasihi-Mu dan mengasihi
yang Tuhan kasih itu melayani jiwa-jiwa, melayani gereja-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami sungguh untuk kami mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar di akhir zaman ini. Kami tidak hidup bagi diri sendiri, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan yang di depan Anda boleh kembali ke tempat Anda.